Saya Linda dengan NIM 200700002 dari kelas B1 2020 Prodi PB PAUD non-reguler. Di sini saya akan memaparkan mengenai tema dunia yang layak bagi anak dari mata kuliah perlindungan dan pemberdayaan hak anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Indarsi, SH.MPD. Materi pembahasan kali ini adalah 1. Hak-hak anak, 2. Hakikat anak, 3. Dunia yang layak bagi anak, 4. Studi kasus, 5. Problem solving, 6. Treatment, 7. Video, 8. Jurnal. Materi pertama kali ini adalah hak-hak anak. Negara Indonesia sudah menjamin hak-hak anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana undang-undang tersebut dapat didefinisikan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan itu berhak dilindungi oleh kedua orang tuanya. Anak-anak tidak berhak untuk mendapatkan perbedaan dari ras, bahasa, agama, warna kulit, jenis kelamin yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, ada 10 hak anak yang harus diberikan kepada anak, yaitu 1. Hak untuk bermain. Pada dasarnya, anak-anak termasuk anak usia dini memang dari awal bangun sampai tidur pun mereka adalah berkegiatan bermain sebetulnya, namun bermainnya padahal dalam bermainnya ini mereka sebetulnya sedang bertumbuh, berkembang, dan belajar. Jadi di mana bermain ini, ketika orang tua memberikan hak bermainnya kepada anak, maka orang tua akan mendapatkan atau melihat tumbuh kembang anak. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Anak tidak diterlantarkan begitu saja mengenai pendidikannya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan, di mana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik kekerasan secara verbal, secara fisik, seksual, eksploitasi, diskriminasi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hak anak mendapatkan nama atau identitas. Setiap anak yang dilahirkan berhak mendapatkan nama yang baik, yang layak, yang akan menjadi bagian dari doa kedua orang tuanya. 5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan atau kewarganegaraan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan, di mana setiap anak berhak mendapatkan makanan nutrisi yang layak dari kedua orang tuanya. Jadi setiap anak itu tidak dikeluarkan begitu saja, di mana orang tua mengembalikan kebutuhan makannya. Yang ketujuh, hak anak mendapatkan akses kesehatan, di mana setiap anak mendapatkan akses kesehatan di mana setiap anak itu mendapatkan salah satunya adalah ketika anak-anak diberikan vaksin atau biasanya diberikan vitamin A yang ada di posyandu atau di puskesmas. Itu adalah bagian dari anak mendapatkan layanan kesehatan. Yang kedelapan adalah hak untuk mendapatkan rekreasi. Rekreasi di sini tidak harus pergi berjalan-jalan, namun sebetulnya ketika orang tua bisa menemani mereka bermain, bisa menemani mereka membaca cerita, itu merupakan bagian dari hak untuk mendapatkan rekreasi. Yang kesembilan adalah hak untuk mendapatkan persamaan. Setiap anak berhak mendapatkan persamaan, tidak dibeda-bedakan baik secara agama, warna kulit, maupun jenis kelamin. Jadi semua anak bisa dianggap sama. Yang ke-10 adalah hak untuk memiliki peran dalam pembangunan, di mana setiap anak berhak mendapatkan bagian dari peran pembangunan suatu negara, karena anak di usia sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Materi kedua kita adalah hakikat anak. Secara etimologis, anak adalah manusia yang masih kecil maupun manusia yang belum dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 dan 2, yaitu berisi dua definisi, di
mana anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat yang pertama berbunyi memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa, yaitu berumur 21 tahun kecuali anak yang sudah kawin belum berumur 21 tahun atau pendewasaan. Ayat 2 menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan. Jadi di mana bahwa undang-undang ini menunjukkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun masih termasuk ke dalam anak-anak, termasuk bayi yang ada dalam kandungan. Anak menurut pandangan Islam adalah makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah dengan melalui proses penciptaan. Perlakuan yang berbeda terhadap seseorang yang secara umur masih dewasa tetapi mempunyai hambatan mental, pikiran intuisi atau ABK yang dekat mental walaupun umurnya sudah besar, namun mereka masih dikategorikan oleh Islam sebagai anak-anak. Jadi beberapa orang dewasa yang bisa dikategorikan anak-anak adalah salah satunya seseorang yang memiliki cacat mental atau ABK, di mana usianya meskipun sudah dewasa mereka tetap dikategorikan anak-anak. Begitu juga saat secara sipil pun, secara perundangan lalu lintas pun anak-anak itu termasuk seseorang yang tidak boleh mendapatkan SIM karena di usia 17 tahun mereka baru akan mendapatkan SIM karena dianggap bahwa usia 17 tahun itu sudah menuju dewasa. Materi ketiga kita adalah dunia yang layak bagi anak. Dunia anak adalah masa yang seharusnya masih dipengaruhi dengan aktivitas dan kegiatan. Orang tua sebaiknya memberikan kebebasan kepada anak dengan tetap mengendalikan kegiatan anak, tapi bukan membatasi. Anak itu diberikan kesempatan untuk mengambil keputusannya sendiri. Jadi setiap anak itu berhak untuk mendapatkan kebebasan di mana anak berhak untuk memilih permainan, anak berhak untuk mendapatkan makanan kesukaan, anak berhak untuk memilih baju yang mereka inginkan. Jadi hal-hal seperti itu pun menjadi bagian dari hak anak. Orang tua memberikan kebebasan tetap membatasi, tidak untuk mengekang, lalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya ketika anak mengambil sebuah keputusan. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak, di mana negara itu berhak untuk mensosialisasikan program tersebut. Salah satu implementasinya adalah ketika di lapangan itu dilakukan anak melalui pembelajaran PAUD yang tergolong dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur masyarakat maupun pemerintah. Program unggulannya diantaranya adalah KPPPA melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satunya adalah KLA, yaitu Kota Layak Anak, di mana dalam program ini perencanaan KLA itu disebabkan karena tujuannya itu adalah pada awalnya itu karena semakin maraknya pelanggaran hak anak sehingga semakin mendesaknya kebutuhan perlindungan untuk anak. Perintisan KLA ini dimulai pada tahun 2006 dengan proyek percontohan di 5 kabupaten kota. Sejak Juli 2018 telah mencakup menjadi 389 kota yang telah menginisiasi dari 514 kabupaten kota yang menjadi tujuan KLA atau Kota Layak Anak. Adapun tujuan umum dari Kota Layak Anak atau KLA tersendiri adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak-anak. Yang kedua adalah tujuan khususnya adalah mentransformasi konsepsi hak anak dari kerangka umum secara strategi dalam bentuk program dan kebijakan tujuan pembangunan berkonsisten dalam pemenuhan hak anak. Jadi konvensi yang telah ditransformasi, konvensi yang tadi sudah dicanangkan oleh negara Indonesia lalu sosialisasikan, maka inilah tujuan khususnya itu untuk membentuk program kebijakan dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hak anak.
Nah, Konvensi Hak Anak sendiri merupakan bagian dari implementasi The World for Children dikuatkan dengan Kepres nomor 36 tahun 1990, merupakan program nasional bagi anak Indonesia tahun 2015, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak-anak. Indikator kotak layak anak atau KLA pada awalnya mendapatkan 31 indikator, tetapi pada tahun 2017 disederhanakan menjadi 24 indikator berdasarkan 5 klaster pemenuhan hak anak. Adapun 5 klaster hak anak dalam program KLA adalah yang pertama, hak sipil dan kebebasan. Sebagai anak memiliki hak dan kebebasan sipil, yaitu kebebasan sebagai rakyat atau masyarakat, misalnya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan akademisi atau kebebasan belajar, mendapatkan pendidikan, dan kebebasan bernaung. Kebebasan sipil adalah hak dan kebebasan yang dilindungi seseorang dari negara yang didukung oleh sistem suatu negara. Yang kedua adalah hak lingkungan, keluarga, dan pengasuhan alternatif. Anak mempunyai hak diasuh oleh orang tuanya. Jika orang tuanya dalam kasus tertentu tidak dapat mengasuh, seperti orang tua yang meninggal atau sakit berat, maka anak berada dalam pengasuhan perwalian. Yang ketiga adalah hak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan, di mana anak itu mempunyai hak atas standar kesehatan tertinggi yang bisa diberikan, seperti pencegahan penyakit yang tadi dapat imunisasi, mendapatkan vaksin, mendapatkan vitamin A, mendapatkan bantuan jika anak-anak teridentifikasi kurang gizi atau pengurangan angka kematian bayi, anak cacat. Itu juga termasuk ke dalam klaster anak. Yang keempat adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, di mana anak-anak ini dalam program KLA berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan dasar. Anak memiliki hak untuk beristirahat, serta mempunyai waktu luang untuk bermain dan berekreasi. Selain itu, anak juga berhak terlibat aktif dalam kegiatan budaya di masyarakat. Dan yang kelima adalah hak perlindungan khusus. Hak perlindungan khusus tersendiri dibagi menjadi 4 sub kategori. Yang pertama adalah perlindungan bagi anak dalam situasi konflik bersenjata dan yang terjadi, yang menjadi atau mencari status pengungsi di dalam pengungsian. Misal mungkin saat terjadi musibah gempa, mungkin anak-anak tersebut didahulukan untuk dilindungi, mendapatkan perlindungan khusus terlebih dahulu, seperti mendapatkan bantuan makanan, ayam, atau trauma healing, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perlindungan bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi anak-anak biasanya mendapatkan kemudahan gitu untuk mendapatkan keringanan jika anak melakukan pelanggaran hukum. Jadi tidak disamakan dengan orang dewasa. Yang ketiga adalah perlindungan bagi anak dari eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan narkotika, eksploitasi seksual maupun perdagangan. Yang keempat, perlindungan anak dari kelompok minoritas serta kelompok masyarakat adat. Jadi anak-anak juga tetap dilindungi ketika mereka berada dalam lingkungan minoritas.